Jawabnya Allah itu lucu. Saya ini orang yang mengharamkan namam, mengharamkan namimah. Kalau saya menunjuk orang itu berarti saya juga namam. Intinya itu Allah terus mengabaikan sekian peristiwa namam. Jadi kalau pertanyaan provokatif terus kayak gitu tuh masih diabaikan oleh Allah Ta'ala. Untuk masalah Miftah yang viral menghina pedagang es teh yang akhirnya membuat netizen se-Indonesia ini menyalahkan Miftah. Tidak hanya itu, bahkan video-video Miftah yang ngawur, yang sering menghina orang, melecehkan orang, dan pidato-pidato dia yang ngawur-ngawur itu dipost ulang lagi. Akhirnya netizen tahu ternyata kebanyakan ceramahnya Miftah ini tidak menyampaikan suatu hal yang terkait dengan ilmu agama Islam, tapi cenderung hanya mencari guyonan dengan menghina orang lain. Nah, sebenarnya fenomena ini itu Allah ingin menunjukkan siapa sebenarnya Miftah itu. Dan yang harus menjadi renungan itu kepada umat Islam ya, yang sering mengikuti kajiannya Miftah, khususnya orang-orang NU ya. Karena Miftah sendiri kan sebagai tokoh kiai penceramah di kalangan orang NU, yang mana orang NU ini sangat mengagungkan sosok penceramah atau ibaratnya dianggap Miftah ini kiai besarnya NU lah, ibaratnya seperti itu. Jadi banyak pengajian yang didatangi Miftah ini, orang-orang NU banyak yang berbondong-bondong untuk menghadirinya. Yang menjadikan renungan ini, apakah NU itu memang seperti ini ajarannya, yang diminati kok pengajian-pengajian seperti halnya Miftah, yang tidak menyampaikan ilmu agama tapi hanya mencari guyonan-guyonan yang enggak bermanfaat, bahkan sering melenceng dari jalur ilmu agama, dan kebanyakan malah mengejek orang lain untuk bahan guyonannya dalam ceramah. Nah, ini yang harus menjadi renungan bagi warga NU yang mengidolakan penceramah-penceramah model seperti Miftah ini. Diakui atau tidak, saat ini orang NU itu yang diikuti bukan orang yang alim, mengundang kiai untuk mengisi pengajian, tidak mengundang kiai yang menyampaikan ilmu, bukan, tapi mencari kiai yang hanya lucu-lucu, katanya biar gak ngantuk, ngundang solawatan, goyang-goyang, nyanyi-nyanyian, kadang-kadang vokalnya aja itu gak paham itu solawat atau enggak, sehingga banyak lagu-lagu istilahnya pop atau kalau di Indonesia kayak dangdut tapi versi Arab itu dinyanyikan, dianggap solawatan, pada melambaikan tangan, pada seneng-seneng. Nah, ini loh isi kajian-kajian yang diikuti oleh orang NU sekarang. Ini harus menjadi renungan, apakah ajaran NU itu model seperti ini? Padahal kalau ceramah itu cuman isinya NU ini merasa paling benar, selain NU neraka semua, rata-rata kan gitu provokasinya itu. Kalau enggak NU sesat. Tapi kenyataannya tokoh-tokoh yang diundang oleh warga NU untuk mengisi kajian itu semuanya rata-rata itu cuman cari lucu-lucuan, cari seneng-seneng, nyanyi-nyanyi lagu-lagu, sorak-sorak. Kalau pengajian NU itu seperti ini terus, saya jamin walaupun setiap hari itu ada kajian, ada pengajian, terus orang NU mengikuti pengajian yang model seperti itu, enggak tambah ilmu,
cuman mengikuti hawa nafsu untuk seneng-seneng, untuk lucu-lucu, untuk nyanyi-nyanyi, untuk goyang-goyang dan lain sebagainya, nilai ilmunya enggak ada. Coba aja kamu ikut pengajian Miftah itu. Tidak hanya Miftah, seperti Muafik dulu juga pernah mengatakan Nabi Muhammad rembes. Nabi Muhammad kalau di Indonesia kemungkinan juga nyolong jambu. Katanya dia tokoh besar NU, kiai besar NU, dihormati orang NU. Tapi nggak paham isinya Al-Barzanji, nggak paham isinya Ad-Diba. Padahal bacaan NU itu kan Al-Diba, Al-Barzanji, tapi Muafik loh, nggak paham isinya. Apa memang dia nggak pernah baca, atau baca dia nggak tahu artinya? Kayaknya kalau orang kayak Muafik, kayak Miftah itu suruh baca kitab itu nggak akan bisa dia. Tapi umat NU saat ini yang dianggap kiai hebat, yang layak mengisi pengajian itu kiai-kiai model kayak gini. Isinya itu cuman candaan, guyonan. Kalau dikasih ilmu bener-bener dikatakan, oh kiai iki kok marai ngantuk, kiai iki kok membosankan. Nah inilah Allah tunjukkan siapa Miftah itu. Insya Allah tidak hanya Miftah, tokoh-tokoh yang melenceng ini mungkin akan diungkap oleh Allah, yang kebanyakan sudah dianggap tokoh oleh orang-orang NU. Ini saya sangat prihatin. Sebenarnya NU itu ya banyak ahli ilmu, banyak ahli kitab, tapi nggak ada yang jadi panutan. Ada anak pondok ahli bahsul masail, ahli kitab, itu nggak pernah menjadi tokoh penceramah hebat di kalangan NU, nggak ada. Seumpama diundang, isinya kok kajian ilmu semua, pasti ditinggalkan oleh orang-orang NU. Katanya membosankan, katanya ngaji kok kolot, katanya ngaji kok ilmu kuno, nggak modern, dan alasan macam-macam untuk menolak ilmu. Kalau NU seperti ini terus, kualitas masyarakatnya tidak semakin tambah ilmu, tapi kualitasnya akan semakin mengumbar hawa nafsu yang hanya mencari kesenangan. Seandainya kamu ingin lucu-lucu, ya udah undang aja itu pelawak. Jangan bertajuk pengajian, jangan bertajuk pengajian Islam. Kalau pengen nyanyi-nyanyi, undanglah penyanyi. Jangan pakai tajuk solawatan tapi isinya jogetan, nyanyi-nyanyian. Solawatan aja ndak ngerti yang dinyanyikan itu solawatan atau enggak. Yang penting Arab gitu aja, yang penting goyang-goyang, yang penting musiknya enak, yang penting lagunya enak. Artinya apa? Enggak ngurus. Nah itu sekarang itu harus menjadi renungan. Terus lagi, ada seorang Gus ditanya terkait tentang Miftah ini, malah jawabannya ngawur. Ngawur gimana? Jangan menanyakan hal yang sifatnya provokatif, jangan adu-adu. Nah ini kan ya ngawur. Wong jelas orang ini banyak menyesatkan dalam kajiannya yang tidak mencerminkan ilmu agama Islam. Ini diungkap, ditunjukkan keburukannya biar gak diikuti umat. Lah kok malah dilarang untuk dibongkar. Alasannya adu-adu, alasannya provokatif. Ini loh yang membuat kebenaran ini menjadi hilang di NU. Kadang-kadang ada tokoh, yang tokoh itu sesat, mau diungkap alasannya, kamu jangan menjelek-jelekkan orang. Ini kan aneh. Ada orang buruk, misal kamu ada orang atau teman atau tetangga atau apalah ya, orang terdekat kamu, ternyata orangnya itu suka mencuri, suka berbuat buruk kepada orang lain. Akhirnya sebagian teman kamu mengingatkan kamu, hati-hati kalau kamu temenan sama itu, nanti kamu akan rugi. Terus kamu bilang, kamu ini apa? Kok suka jelek-jelekkan orang lain? Kok suka ghibah? Nah ini hal yang menjadikan kebenaran itu tertutup. Ingat, enggak semua hibah itu diharamkan.
Kalau hibah menyebut kejelekan orang lain tujuannya untuk menjatuhkan orang, ini memang haram. Tapi kalau tujuannya untuk menyelamatkan orang lain agar enggak kena keburukannya, enggak ikut keburukannya, ini kan hukumnya malah wajib. Kadang-kadang ada orang menjelaskan orang ini itu buruk gini. Malah dikatakan, hei kamu itu ceramah kok provokasi. Kamu ceramah kok suka jelek-jelekan orang. Itu ceramah apa bikin onar. Nah, kayak gini itu, waduh kenapa ya kok bisa menjangkit pikiran umat Islam terutama di NU membolak-balikkan fakta ya. Seharusnya kejujuran harus diangkat tinggi untuk menunjukkan kebenaran, menunjukkan ilmu Islam, malah ditutup-tutupi, dilarang-larang dengan alasan tidak akhlakul karimah, jangan menjelekkan orang, gak sopan santun, gak beradab, dengan alasan-alasan seperti itu. Cobalah kamu buka Al-Quran, gak paham. Kalau gak paham pasti kamu tahulah cerita-cerita Al-Quran secara global kan. Al-Quran itu isinya juga menjelekkan orang buruk. Bukan menjelekkan orang baik ya, menjelekkan orang buruk dengan tujuan agar tidak kamu ikuti. Untuk menjadikan pengingat agar kamu jangan seperti itu. Contoh apa? Fir'aun diceritakan buruknya oleh Al-Quran. Apakah Al-Quran kamu anggap Al-Quran kok memburukkan orang lain, kok nuduh orang lain buruk, ini apa radikal Al-Quran? Masa seperti itu? Fir'aun, raja zalim, disebutkan dalam Al-Quran keburukan Fir'aun. Abu Lahab, orang yang menentang dakwah Rasul, langsung diburukkan di Al-Quran, bahkan diancam neraka sebelum dia meninggal. Bal'am, wali yang malah memihak orang kafir menentang Nabi Musa, disebutkan di Al-Quran, dijelekkan di Al-Quran, dihinakan di Al-Quran. Ini untuk apa? Untuk menjelaskan umat agar tidak mengikutinya. Untuk menjelaskan umat agar tidak menirunya. Bukan malah berbagai alasan, kamu jangan provokasi, kamu jangan menjelek-jelekkan orang lain, lebih baik doakan saja, dan bla bla bla. Ini namanya menutup kebenaran. Makanya kita itu harus pinter-pinter menyikapi suatu hal dan harus tahu benar hukumnya ini kayak apa. Mengungkap keburukan orang kalau ini sifatnya penting, bahkan bisa memberikan kemaslahatan untuk agama Islam, ini menjadi wajib. Bukan kamu halang-halangi dengan alasan tidak sopan santun, tidak beradab dan lain sebagainya. Lihatlah Al-Quran. Bahkan kalau ada orang itu ceramah tegas, ceramah rada keras ya, terus kamu anggap radikal, tidak mencerminkan akhlakul karimah Nabi Muhammad. Emang kamu pernah tahu akhlaknya Kanjeng Nabi seperti apa? Kamu tahu kan hanya sepotong-potong cerita. Di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi itu seperti apa? Asyidda'u alal kufar waruhama'u bainahum. Jelas Nabi itu galak kepada orang kafir. Itu yang cerita Al-Quran. Terus Nabi itu akhlaknya apa? Bukan akhlak pemikiran orang-orang sekarang yang harus baik kepada semua, orang jahat harus dibaikin, harus ditutup-tutupin kesalahannya biar dia jahat terus gitu maksudnya. Biar orang gak merasa kalau dia jahat. Akhirnya orang tertipu oleh kejahatannya. Akhirnya korupsi, kejahatan dianggap biasa aja kalau gitu. Ini kan menyalahi aturan Islam sebenarnya, tapi malah menjadi acuan orang sekarang ini. Terus lagi, Nabi itu akhlaknya seperti apa ya? Akhlaknya itu apa? Kana khuluquhul Quran. Nabi itu akhlaknya Al-Quran. Bukan akhlaknya seperti pemikiran kamu, akhlak harus kayak gini seperti yang diceramahkan orang-orang itu. Kalau ada orang yang buruk, gak boleh diceritakan keburukannya, biar dia tetap dianggap baik. Nanti malah orang pada mengikuti.
Ada koruptor besar-besaran, jangan dijelek-jelekan. Nanti orang koruptor biasa karena nggak ada yang jelek-jelekkan orang yang korupsi. Nah ini loh akhir zaman, jadi kita harus berhati-hati. Ini peringatan untuk kita semua, khususnya orang NU. Pilihlah ulama-ulama yang menjadi tokoh panutan kita itu, pilih yang berilmu. Jangan yang cuma manipulasi ilmu. Jangan yang cuma lucu-lucuan. Jangan yang cuma lagu-laguan, joget-jogetan, melambaikan tangan, musik-musikan. Sing penting hati seneng. Jangan. Carilah ulama yang menyampaikan ilmu. Biar ibadah kita benar. Biar sholat kita sesuai ajaran Islam, zakat kita benar, haji kita benar, tauhid kita benar. Bukan hanya pengajian geruduk-gerudukan aja, yang penting kumpul-kumpul, seneng-seneng. Nabi itu dakwahnya enggak model seperti itu, enggak mencari kesenangan dunia. Nabi itu yang diingat apa? Setelah kematian. Mati itu sangune opo. Perbanyak mengingat mati itu sebuah kecerdasan yang luar biasa dan keberuntungan yang luar biasa. Ini menurut Nabi, bukan ngikutin orang-orang sekarang dipakai seneng-seneng. Kajian Islam cari yang seneng-seneng, zikiran cari yang seneng-seneng. Semua kok mengumbar nafsu. Kapan kita memperjuangkan agama Allah sesuai Nabi memperjuangkan agama Islam sampai bercucuran air mata dan bercucuran darah? Itu dakwah Nabi. Tidak hanya nangis, tapi nyawa taruhannya dalam peperangan itu. Makanya Nabi pernah menyampaikan perang Badar, poso Ramadan, waktu puasa umat Islam itu perang. Bayangkan, poso-poso perang. Setelah menang, Nabi menyampaikan bahwa besok akan ada perang yang dahsyatnya lebih dahsyat dari perang Badar ini. Perang pakai pedang taruhannya nyawa. Ternyata ada perang yang lebih besar. Perang apa? Perang melawan hawa nafsu. Ya ini di akhir zaman. Kita dihadapkan dengan ilmu dan guyonan berlabel agama. Kamu pilih mana? Dan ternyata orang kalah dengan hawa nafsu. Rata-rata umat Islam seneng dengan guyonan, senengan, nyanyi-nyanyian, lagu-laguan, melambaikan tangan yang bertajuk agama. Inilah perang yang lebih dahsyat daripada perang senjata yang taruhannya nyawa.